saya nggak terima sama si Selamat itu. Bapak dibikin cari duit tiap hari panas-panasan. Kalau Pak Tarno dalam kondisi seperti ini, sakit dan sebagainya, bisa nggak rujuk ke panti atau dibawa ke panti? 100% saya bawa Bapak emang ke dinas sosial itu emang pantas di sana ya Kak ya. Kisruh tak berkesudahan antara anak-anak dan istri muda pesulap Pak Tarno masih menyisakan kisah pilu tak bertepi. Apalagi hingga sampai saat ini, emosi anak-anak Pak Tarno terhadap Yanti sang istri muda masih berkobar panas tak kunjung reda. Mengingat somasi yang mereka layangkan masih terus dihiraukan. Ditambah lagi, kini belum lama ini telah menyeruak luas sebuah unggahan dari Slamet Tato yang menunjukkan Pak Tarno melakukan aktivitas cukup berat di tengah kondisi yang begitu miris. Sontak saja, unggahan itu pun berhasil membakar kembali api amarah pihak anak-anak yang kini dibuat harap-harap cemas memikirkan kesembuhan Pak Tarno. Lantas seperti apa luapan kekecewaan anak-anak Pak Tarno terhadap beredarnya video tersebut? Kita lihat Master Tarno nih lagi mengamplas kaligrafi Allah ya untuk pesanannya Bang Hatta Halilintar. Allah, Muhammad serta jam ya Master ya, Master. Iya. Keren. Udah ada yang jadi belum Master? Oh, udah ada yang jadi. Oh, iya. Wah, keren. Allah Muhammad keren tuh. Di amplas tuh sama Master Tarno. Kita mewakili dari putri-putrinya Pak Tarno, di mana kita menduga adanya dugaan eksploitasi yang dilakukan oleh saudara Slamet Tato dan saudari Dewi. Berkaitan hal tersebut, kita sudah sampaikan juga, kita juga sudah sampaikan somasi terbuka kepada mereka. Namun yang sangat kita sesalkan ternyata mereka mengabaikan, bahkan justru yang terbaru mengupload video yang menurut kami tidak patut ya, di mana mengupload dalam kondisi Pak Tarno tidak pakai baju. Dengan itu tidak selang lama dari putrinya telepon kami, secara nyata sudah menyakiti hati sanubarinya putra-putrinya. Biar bagaimanapun juga di sini Mbak Halimah, Mbak Aisyah punya hati, punya nurani. Dia sangat kecewa melihat bapaknya sudah diwanti-wanti. Bahkan yang terakhir saudara Slamet Tato mengunggah videonya, tidak akan melakukan unggahan video dan menjauhi Pak Tarno. Tapi ternyata dari kemarin ya Mbak Aisyah ya, ternyata dia seperti mengabaikan. Ya tentu kita bisa lihat bersama kondisi Pak Tarno ini dalam kondisi yang sakit ya. Saat sekarang beliau sakit stroke, tentu butuh perawatan medis, perlu penanganan secara khusus ya, baik itu dari dokter maupun pihak-pihak terkait. Berkaitan hal yang kita sampaikan ke Cumi-Cumi, rekan-rekan cumi-cumi.com kemarin, bahwa tidak menutup kemungkinan kita koordinasi maupun konsultasi, mengingat kondisi putra-putrinya belum cukup kuat ya untuk mengurus Pak Tarno, dan kita sudah sepakat dari putri-putrinya menyerahkan kepada dinas sosial. Dibekali emosi dan rasa sakit hati yang tak mampu lagi ditahan, pihak anak-anak Pak Tarno pun mengambil langkah tegas dengan menggunakan video tersebut sebagai landasannya. Ya, pada hari Jumat 29 November 2024 silam,
kuasa hukum anak-anak Pak Tarno telah menyambangi kantor dinas sosial untuk melakukan konsultasi sekaligus mengadukan hal yang kini terjadi. Dalam kunjungan itu pula, pihak anak-anak Pak Tarno mengutarakan harapan mereka agar dinas sosial dapat memberikan perawatan terbaik kepada sang pesulap yang kini sudah sakit-sakitan di usia senja. Lantas seperti apa hasil kunjungan kuasa hukum anak-anak Pak Tarno di kantor Dinas Sosial Jakarta Utara pada hari Jumat silam? Ya, sesuai janji kami yang terdahulu bahwa kita akan lakukan komunikasi dengan suku dinas sosial Jakarta Utara. Syukur alhamdulillah kami diterima oleh Bapak Agus dalam hal ini yang mewakili dari Kasudin, di mana kami sangat terima kasih atas diterimanya kami, bahwa ternyata tim suku dinas Jakarta Utara welcome atas pelaporan yang kita sampaikan. Beliau juga mengucapkan banyak terima kasih juga, di mana beliau juga sering melihat adanya kegiatan Pak Tarno di TikTok dan media yang menurut dia baik-baik aja, namun ternyata memang ada permasalahan yang saat sekarang kita sedang akan usut. Jadi berkaitan dengan dinas sosial, berkaitan dengan rencana kami akan membawa Pak Tarno kepada perawatan yang diakomodir oleh dinas sosial. Tapi yang diterangkan oleh Pak Agus tadi, kemungkinan nanti juga akan dilakukan check up kesehatan nanti, ya medical check up. Jadi nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, nanti akan ditangani oleh pihak-pihak terkait berkaitan dengan kesehatannya dan sebagainya. Namun apabila nanti ternyata sudah dilaksanakan, nanti dikembalikan lagi kepada pihak keluarga. Pihak keluarga apakah masih tetap perawatan maupun perlindungannya dikelola atau dihimpun oleh Dinas Sosial Jakarta Utara atau dikembalikan kepada pihak keluarga. Nanti juga kami akan membangun komunikasi dengan putra-putrinya Pak Tarno. Kisruh panas antara istri muda dan anak-anak Pak Tarno belakangan memang berhasil memancing perdebatan sengit di jagat maya. Mengingat kondisi Pak Tarno yang terus berjibaku mengais rejeki meski dalam kondisi sakit di lanjut usia, hal itu pula yang kini begitu mengusik relung hati keluarga. Sebagai anak, mereka pastinya berharap sang ayah mendapatkan perawatan dan jaminan yang terbaik. Namun mirisnya, pihak anak-anak Pak Tarno saat ini masih belum mampu secara ekonomi untuk menjamin semua kebutuhan sang ayah tercinta. Berangkat dari kerisauan itulah, usulan untuk menyerahkan Pak Tarno ke panti di bawah naungan Dinas Sosial tercetus. Lantas, apa kata pihak Dinas Sosial Jakarta Utara terkait potensi diserahkannya Pak Tarno ke panti? Serta apa pula syarat-syarat yang diperlukan untuk merealisasikan ide tersebut? Beliau datang ke Sudin Sosial Jakarta Utara dengan tujuan berkoordinasi dengan sosial kaitan dengan apa yang dialami Pak Tarno. Jadi seperti itu sih. Nah, beliau menyampaikan tadi kaitannya gimana sih prosesnya kalau Pak Tarno dalam kondisi seperti ini sakit dan sebagainya, bisa nggak dirujuk ke panti atau dibawa ke panti, karena memang dinas sosial mempunyai beberapa panti, ya termasuk panti lansia, panti ODGJ dan sebagainya. Memang ada beberapa, tapi saya sampaikan ke Pak Budi, memang pelayanan yang maksimal dan utama adalah keluarga memang kan. Nah, alternatif terakhir itu memang ya panti satu-satunya, karena memang disampaikan oleh Pak Budi juga tadi, memang kondisi dari keluarga Pak Tarno sendiri ya, kurang mampu semua, itu bahasa dari Pak Budi tadi. Makanya dari kami dari sosial memang bukan menyanggupi, tapi memang itulah kemanusiaan gitu kan. Kami menyiapkan
mengiyakan ke Pak Budi kalau memang Pak Tarno bisa kita rujuk ke panti, tapi dengan catatan ada persetujuan dari semua pihak keluarga. Makanya kenapa kita menekankan untuk ada semacam surat pernyataan dari pihak keluarganya. Jadi seperti itu. Dimana di situ surat pernyataan juga itu ditandatangan di atas materai. Jadi kalau ada dari pihak keluarganya ada anaknya ada 4, ya harus semua 4-4-nya mengizinkan semua, menandatangani semua. Tapi kalau salah satu tidak, itu akan beresiko untuk kita di dinas sosial, karena nanti kita bisa dituntut oleh pihak keluarga yang tidak melakukan tanda tangan itu. Itu aja sih dari kami. Terima kasih. 100% saya bawa Bapak emang ke dinas sosial itu emang pantas di sana ya Kak ya. Ya semoga cepat sehat aja Bapak di sana. Ya emang harusnya tempatnya di sana, biarin Bapak itu nggak pusing ya mikirin sana sini. Jadi buat ibadah aja, buat ibadah. Beliau sering saya lihat di TikTok gitu kan, berjualan di SD dan sebagainya itu kan. Tapi saya pikir ya beliau bahagia aja, karena memang di situ kan beliau tidak menampakkan raut yang sedih dan sebagainya, hanya lihat ya senyum-senyum kan. Nah ternyata memang setelah Pak Budi berkunjung, beliau adalah kuasa hukum dari keluarga Pak Tarno ya. Jadi beliau menyampaikan keluhan terkait kondisi yang sebenarnya, karena ini bukan kali pertama ada laporan masyarakat, laporan dari polisi dan sebagainya memang ada. Tapi memang ini yang pertama terjadi, karena ini yang dilaporkan ini adalah seorang yang dahulunya terkenal, itu kan. Makanya kita juga agak bingung, karena biasa orang terkenal, orang yang udah semacam artis gitu kan, mungkin ya akan hidup layak juga gitu. Ternyata ya ini ya mungkin ya inilah kehidupan seperti itu kan. Nah kalau dilihat layak dan tidaknya, memang ya karena memang disampaikan tadi Pak Budi tadi kan, kondisi keluarganya tidak mampu dan sebagainya, ya itu udah ranahnya kami sebagai dari sosial gitu kan. Nah kaitan dengan kesehatan beliau, memang yang utama kita lakukan memang check up dulu. Nanti kita pasti akan kondisikan ke rumah sakit dulu, dilihat kesehatan seperti apa dan sebagainya. Nah kalau dari rumah sakit sendiri menyatakan bahwa yang bersangkutan harus dirawat dulu, ya dirawat. Nanti udah selesai dalam kondisi udah baik, udah membaik dan sebagainya, baru kita kembali lagi ke keluarga ya. Apa mau dibawa pulang lagi ke keluarga, menyatu dengan keluarga, atau tetap ke panti, itu kita kembali lagi ke pihak keluarganya, seperti itu. Sementara itu, kondisi kesehatan Pak Tarno bukanlah satu-satunya hal yang dipusingkan pihak anak-anak. Pasalnya, selain itu, mereka masih pula merasa tidak terima dan sakit hati dengan perbuatan Yanti, sang istri muda, dan Slamet selaku manajer dan supir Pak Tarno yang diduga mengeksploitasi sang ayah tercinta. Ditambah lagi, somasi terbuka yang mereka layangkan tak kunjung disambut baik. Atas dasar itulah, agenda kuasa hukum anak-anak Pak Tarno pada hari Jumat kemarin pun berlanjut dengan kunjungan ke Polres Jakarta Utara. Lantas, mungkinkah polemik panas keluarga besar Pak Tarno akan bergulir semakin kencang hingga sampai ke jalur hukum? Agenda pada malam hari ini kita konsultasi dengan tim Kamnek Polres Jakarta Utara. Memang dari pertemuan itu kita diarahkan ke Polda berkaitan dengan dua opsi adanya dugaan tindak pidana yang memang tidak ada unit di Polres Jakarta Utara. Namun sifatnya pada hari ini bukan pembuatan LP namun konsultasi. Karena berkaitan dengan unit tersebut tidak ada, kemungkinan minggu depan kita akan berkunjung ke Polda untuk konsultasi. Ya justru itu nanti kita akan konsultasikan di Polda. Berkaitan dengan unit TPPO maupun unit cyber itu adanya di Polda Metro Jaya. Kita menganggap perbuatan mereka mengeksploitasi ya,
di mana Pak Tarno dalam kondisi sakit, namun di upaya di propaganda ya kan seolah-olah dia harus bekerja dan hasilnya untuk dinikmati oleh mereka itu barangkali. Saya nggak terima sama si Selamat itu. Bapak dibikin cari duit tiap hari panas-panasan, jemur-jemuran untuk kepentingan pribadi. Saya ikhlas lah apa yang dikatakan sama netizen. Saya memanfaatkan Pak Tarno. Apapun yang dikatakan dan dilontarkan sama mereka, saya ikhlas. Saya juga ya nggak bisa apa-apa, cuman serahkan sama Allah aja. Tapi nyatanya saya tidak pernah memanfaatkan Pak Tarno, nggak pernah. Malah saya ingin membantu Pak Tarno agar sehat lagi seperti semula. Saya menganggur makan apa? Ada mangga dagang teman saya, bukan selamat, bukan teman saya. Aku minta bantuan orang lain, anak nggak ada yang bantu, nggak ada yang bantu, yang baru selamat. Dan pada kesempatan hari ini juga saya menghimbau kepada Kapolres Jakarta Utara. Kami sebagai kuasa hukum dari putrinya Pak Tarno sangat kecewa atas perilaku dan kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan profesional dari baik itu unit SPKT maupun Propos maupun Humas. Saya mohon kepada Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, Bapak Kapolda di Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Utara ternyata tidak mencerminkan perilaku-perilaku yang humanis. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan media, mohon disampaikan. Ternyata kita hanya kepingin menyuarakan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, ternyata sangat sulit. Teruntuk kepada Kapolres Jakarta Utara, mohon ditindak baik berkaitan dengan kegiatan pada malam hari ini sangat susah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.